Assalamualaikum, Bunat Budi Setia Darmanata Prawira, opini untuk Parlemen Jalanan dari Sukabumi. Jangan menyalahkan kalau kita punya pemimpin yang tidak sesuai dengan harapan kebanyakan rakyat. Jangan menyalahkan juga ketika seorang pemimpin terpilih, dia lebih mementingkan tim ses dan kader-kadernya. Kenapa? Karena persoalannya ini adalah persoalan mendasar bagaimana kepemimpinan itu bisa terbentuk. Selama masyarakatnya memilih karena duit, amplop 50.000, 100.000, ya seperti itulah hasilnya. Selama juga para calon pemimpin itu miskin jiwa kenegarawanan, ya selama itu pula begitu terpilih pikirannya adalah bagaimana bagi-bagi kue APBD, bagaimana program pembangunan itu akhirnya hanya mensejahterakan kelompok dan partainya. Sebut aja misalnya program pembangunan penataan wilayah gitu. Mereka yang pemimpinnya miskin jiwa kenegarawanan itu tidak akan pernah tuh berpikir ini untuk masyarakat umum, tapi berpikir di situ ada kader saya di situ. Sama lah, aspirasi juga kayak begitu, di mana-mana juga kayak begitu. Karena problemnya itu tadi suara rakyat sudah dibeli. Dibelilah 50.000, 100.000, berapa sih gitu, sehingga punya alasan kuat untuk orang suaranya udah dibeli ini, ngapain juga nata kota. Suara publik sudah dibeli. Rata-rata begitulah secara psikologis. Jadi selama perilaku transaksional, politik transaksional itu terjadi, ya selama itu pula tidak bisa kita berharap menghasilkan kepemimpinan daerah yang sesuai harapan. Oke, nggak mungkin harapan 100%, tapi kan ada standar minimal atau nata-nata kuota seetik mah supaya resik. Mikirnya jangan sampai hanya mensejahterakan kelompoknya. Misalnya paling sederhana aja bantuan COVID lah. Itu kan kalau kader partai terus kelihatan ada fasilitas untuk mendapatkan itu. Walaupun memang miskin, walaupun memang terdampak, walaupun secara kriteria itu it's okay. Tapi jalur partai ternyata bisa lebih efektif. Si ini dapat bantuan, si ini dapat bantuan. Padahal negara ini kan bukan negara partai, bos. Negara ini negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyatnya rakyat dari negara, warga dari kota, bukan warga dari partai. Ada tata penyelenggaraan pemerintahan yang benar, ada mesin birokrasi segala macam. Yang seharusnya itulah mereka yang bekerja. Kan aneh, ada bantuan COVID, yang terdampak COVID, orang kelurahannya nggak tahu, orang RT RW-nya nggak tahu, tapi ada yang dapat pakai jalur partai misalnya. Nggak lucu lah kayak begitu. Jadi kota ini sih jadi seperti kota milik partai, negara milik partai. Nggak begitulah. Jadi kita ini memang miskin doktrin ketatanegaraan. Doktrin citizen itu parah kita. Yang salah ya sebetulnya bagaimana menghasilkan kepemimpinan yang sesuai dengan standar harapan. Politik transaksionalnya harus hilang. Aturan sih udah oke, tapi kan prakteknya gampang sekali mensiasati aturan-aturan pemilihan secara demokratis. Masalahnya adalah siapa yang nanti yang harus memulai, ya selama calonnya, kandidatnya juga menggunakan strategi transaksional, ya akhirnya seperti begini. Jadi
itulah pentingnya betapa kita harus bersuara terus bahwa inilah demokrasi itu yang benar, yang bisa menghasilkan kepemimpinan yang pemimpin yang tidak miskin jiwa kenegarawanannya. Dia mengelola wilayah, mengelola kota bukan untuk mensejahterakan kelompoknya, bukan mensejahterakan anggota partainya, tapi mensejahterakan rakyat, seluruh rakyat dengan berbagai kebijakan regulator, bukan bukan sebagai pelaku ekonomi regulasi. Dia membuat regulasi tentang penataan kota, dibikin tata kota lebih baik, bagaimana mensejahterakan, menumbuhkan perekonomian. Kota kecil macam Sukabumi ini susah, potensinya riweuh, minus potensinya. Satu-satunya yang bisa kelihatan adalah bagaimana kota ditata dengan resik, orang dari luar itu enak stay berlama-lama tinggal di Sukabumi. Nah, mereka kalau misalnya weekend mengeluarkan uang di Sukabumi 1 juta 2 juta kali sekian ribu yang menjadi tamu di kota Sukabumi, kan hidup itu banyak yang bisa hidup gitu. Dan kunci itu kita nggak perlu punya keunggulan yang luar biasa. Allah sudah menganugerahi kita iklim yang lumayan jauh lebih enak dibanding Jakarta. Tinggal kotanya dibikin resik, bos. Gitu. Nggak peduli banyak penghargaan itu ini, lomba inovasi segala macam, dapat penghargaan wahana tata nugra, nggak peduli yang begitu, nggak penting. Itu kan hanya pengakuan dari sesama birokrasi yang di atasnya. Rakyat mah nggak ngerasain itu. Rakyat mah ngerasainnya kotanya aduh enak, resik. Nah, orang senang lama-lama tinggal di situ. Orang berbelanja genah. Nggak seperti sekarang. Ya seperti begitulah. Jadi ya teman-teman jangan terlalu menyalahkan juga, wong kita salah pilih ya. Ya begitulah, wong kita masih pendekatannya memilih karena dapat duit, dapat amplop, ya hasilnya seperti begitulah. Jadi tugas kita semua itu politik transaksional, jual beli suara itu tugas musuh bersama kita sebetulnya. Itulah yang harus kita perangi. Siapapun yang melakukan itu adalah musuh masyarakat. Sampah demokrasi. Gitu deh. Mitra berpikir PJS, Bunat Budi Setia Dharma Nata Prawira untuk Parlemen Jalanan Sukabumi. Assalamualaikum.